bird on a tree. I'm just Baiklah, sekarang kita akan lanjutkan bagaimana memposting dari jurnal ke buku besar bentuk kontrol, atau sering disebut sebelah menyebelah, sebelah kiri debit, sebelah kanan kredit, juga sering disebut bentuk T. Kenapa? Ini garis lurus, terus ke bawah ada garis 2. Jadi sering juga disebut bentuk T. Kalau bentuk bersaldo, setiap saat itu bisa kita ketahui saldo-saldo. Contohnya kas pada tanggal 10 bersaldo 17.950.000. Nah, bagaimana dengan bentuk sebelah menyebelah atau kontrol? Nah, perhatikan, jumlah akun harus sama dengan jumlah akun-akun yang ada dalam jurnal. Perbedaannya dengan bentuk kontrol nanti akan terlihat jelas di mana perbedaannya. Ini juga berisi tanggal, keterangan, rep, jumlah. Ini debit, kreditnya, tanggal, keterangan, rep, jumlah. Nah, bagaimana caranya? Ikuti dengan baik. Bagaimana caranya supaya kalian bisa memahami bagaimana cara mengerjakan atau cara memposting dari jurnal ke buku besar bentuk kontrol. Perhatikan, Maret 1, ini transaksi tanggal 1, kas debit 35 juta. Maka kita cari buku kas. Di sini karena posisi kas debit, maka kita tulis di debit. Maret 1, keterangannya sama, JU, repnya juga sama, jumlahnya sebesar 35 juta. Sedangkan kreditnya adalah modal. Di sini sudah ada modal, tapi ditulisnya di kredit. Kemudian tanggal 2, Maret 2 beban sewa debit 15 juta. Maret 2, sebesar 15 juta. Kemudian kreditnya kas, maka kita catat di kredit. Sebesar 15 juta. Kemudian Maret 3, peralatan debit 10 juta. Ini peralatan. Maret 3, JU, repnya 1, debitnya sebesar 10 juta. Kemudian kas kredit 10 juta. Maret 3, JU, rep sebesar 10 juta. Kemudian tanggal 4, di sini ada 3 akun, debitnya ada 1, kreditnya ada 2. Yang pertama Maret 4, perlengkapan debit. Di sini perlengkapan Maret 4, JU, repnya 1, sebesar, perhatikan di sini ada 7 juta. Sedangkan kreditnya ada 2, ada kas, ada utang. Yang kas kita masukkan ke buku kas. Maret 4, JU, di sini
ada sebesar 3 juta. Satu lagi, utang kredit 4 juta. Kita masukkan kredit Maret 4 sebesar, perhatikan di sini, 4 juta. Kita ketik 4 juta. Kemudian Maret 5, kas debit pendapatan usaha kredit. Lihat di sini, kasnya posisinya di debit. Tanggalnya tanggal 5, repnya 1. Debit sebesar 4.500.000. Sedangkan kreditnya pendapatan usaha 4.500.000. Sini Maret 5 JU repnya 1 sebesar 4.500.000. Kemudian Maret 6 kas debit 5 juta. Kita masukkan 6 JU sebesar 5 juta. Sedangkan kreditnya ada 2. Debitnya ada 2, kas 5 juta, pendapatan usaha yang masih harus terima sebesar 3 juta. Pendapatan yang masih harus terima di sini tanggalnya tadi tanggal 6 Maret 6, keterangannya CU, repnya 1 sebesar 3 juta. Sedangkan kreditnya pendapatan usaha 8 juta. Ini pendapatan usaha Maret 6 JU repnya 1 sebesar 8 juta. Kemudian tanggal 8 kas debit 2.500.000. Kita masukkan tanggal 8 di sini. JU 1 sebesar 2.500.000. Sedangkan kreditnya adalah pendapatan usaha. Oh, ini kita tidak perlu tulis Maret lagi karena sudah ada. JU sebesar 2.500.000. Kemudian tanggal 9 debitnya ada 2, beban listrik, beban telepon, kreditnya ada 1. Yang beban listrik kita masukkan 400.000 beban listrik. Ini beban listrik, tanggalnya tanggal 9 CU repnya 1, jumlahnya sebesar 400.000. Kemudian masih di Maret 9 ada beban telepon 150.000. Beban telepon Maret 9 CU repnya 1, jumlahnya sebesar 150.000. Perhatikan ini, di sini ada satu akun kas di kredit 550, dari mana 400 ditambah 150. Kita pindahkan ke kas, Maretnya 9 CU
Sebentar. Maret 9 kas itu dikredit sebesar 550.000. Kemudian tanggal 10 Pripe ada di debit, kita pindahkan ke Pripe sebelah debit. Pripe tanggalnya kita isi sesuai dengan tanggal 10. Keterangannya JU 1, jumlahnya 500.000. Sedangkan kreditnya Maret 10 ya, kas Maret 10 sebesar 500.000. Kemudian tanggal 11 ada kas debit 400.000. 11 ini kas JU sebesar 400.000. Sedangkan kreditnya pendapatan usaha. Pendapatan usaha tanggal, sekali lagi pendapatan usaha di sini tanggal 11 sebesar 400.000. Lalu kemudian tanggal 13 beban gaji 3 juta, kas kredit 3 juta, beban gaji 3 juta, tanggalnya tanggal 13. Maret 13, JU 1, rate-nya jumlahnya tadi beban gaji sebesar 3 juta. Kemudian kreditnya adalah kas Maret 13 JU sebesar 3 juta. Lalu kemudian tanggal 15 utang debit 2 juta, kita masukkan ke utang, tanggalnya tanggal 15. Jurnal umum sumbernya, rate-nya sebesar perhatikan ini 2 juta. Kemudian kreditnya kas, kita masukkan tanggal 15 JU sebesar 2 juta. Kemudian tanggal 17 kas debit 3 juta. 17 ini debit JU sebesar 3 juta. Sedangkan kreditnya pendapatan usaha yang masih harus diterima. Tanggal 17 pendapatan usaha yang masih harus terima ada di posisi kredit. 17 sebesar 3 juta. Lalu kemudian tanggal 18 perlengkapan debit kas kredit. Perlengkapan kita masukkan ke Maret 18 JU 1 sebesar
700.000. Sedangkan kreditnya adalah kas 18 JU sebesar 700.000. Kemudian tanggal 20 kas debit pendapatan usaha kredit. Masukkan ke kas tanggal 20 JU 1 sebesar 800.000. Sedangkan kreditnya adalah pendapatan usaha 800.000. Pendapatan usaha 800.000. Wah, ini kurang. Sekali lagi, tanggal 20 JU sebesar 800.000. Kemudian tanggal 22 kas debit. Tanggal 22 kas debit 3 juta. 22 ini kas, ini posisi debit sebesar ini 3 juta. Sedangkan kreditnya pendapatan usaha diterima di muka. Pendapatan usaha diterima di muka. Sini. Pendapatan usaha diterima di muka. Tanggal 22 sebesar 3 diterima di muka. Maret 22 ya ini jurnal umum 1 sebesar 3 juta. Kalau tanggal 17 ini ada satu kesalahan, seharusnya dimasukkan di pendapatan. Kita perhatikan pendapatan usaha yang masih harus terima. Jadi tanggal 17 ini kita masukkan ke pendapatan usaha diterima di muka. Jadi ini ada satu kesalahan. Harusnya di sini ditulis pendapatan usaha diterima di muka. Ini tadi salah pengetikan. Tanggal 24 utang debit kas kredit. Kita masukkan ke utang debit. Maret tanggal 24 jurnal umum 1 sebesar 2 juta. Sedangkan kreditnya adalah kas. Kita pindahkan ke kas sebesar 2 juta. Maret 24 JU sebesar 2 juta. Lalu kemudian Maret 27 kas debit pendapatan usaha diterima di muka kredit. Kas masukkan ke debit
yaitu Maret 24, JU debit sebesar 2 juta, sedangkan kreditnya pendapatan usaha diterima di muka, pendapatan usaha diterima di muka, pendapatan usaha diterima di muka, itu Maret tanggal 27, JU sebesar 2 juta. Kemudian tanggal 30 beban iklan 200.000 di debit. Ini dia tanggalnya, tanggal 30, JU repnya 1, jumlahnya tadi sebesar 200.000. Sedangkan kreditnya adalah kas tanggal 30, JU 1 sebesar 200.000. Nah, setelah selesai semuanya diposting, maka kita harus jumlahkan baik itu debit maupun kredit. Tapi ingat, jumlah, nah ini kita jumlahkan nih, ya, jumlahkan debit, jumlahkan kredit. Kalau sudah dijumlahkan, perhatikan jumlah ini harus sejajar. Ini debit 56 juta 200.000, kredit 36 juta 750. Berarti besar debit, kreditnya lebih kecil. Maka kita tulis di sini tanggal 31, kita cari saldo. Kenapa ditulis debit? Karena dia lebih besar debit, ya. Jadi yang ini 56 juta 200.000 dikurangi dengan 36 juta 750.000. Nah, perhatikan ini, saldo ini sama dengan ini. Ya, ini saldonya debit. Ini pun bersaldo debit. Modal tidak perlu dijumlah, tapi tetap ditulis Maret 31 karena dia ada di kredit, bersaldo ya 35 juta. Ini ada tulisan saldo keterangan. Beban sewa ini bersaldo debit. Modal, lihat di sini bersaldo kredit. Beban sewa bentuk bersaldo ada di debit, ini pun sama. Ini tidak perlu dijumlah, hanya ditulis tanggal 31 saldo sebesar 15 juta. Jadi untuk mencari saldo itu dilakukan pada akhir bulan. Ini salah satu kelemahan bentuk bersaldo, berbeda dengan kelemahan berbentuk kontrol, berbeda dengan berbentuk bersaldo itu setiap saat langsung tahu, ya. Kemudian peralatan, walaupun di sini tidak ada kreditnya, tapi harus ditulis tanggal 31 saldo karena ini akhir bulan. Dia bersaldo debit, ya. Di sini juga sama, bersaldo debit. Kemudian perlengkapan dijumlah 31 saldo sebesar 7.700.000. Ya, 7.700.000. Ini perlengkapan. Di sini pun sama, ya. Kemudian utang ini debit dijumlah
ya, tanggal 31 4 juta. Sedangkan kredit juga 4 juta, ya, jumlah. Sebesar 4 juta. Nah, ini debit 4 juta, ini kredit 4 juta. Debit dengan kredit sama, berarti saldonya 0. Ya, saldonya 0. Di sini pun sama, saldonya 0. Ya, boleh kita tulis 0. Di sini 0. Kenapa 0? Ini debit, ya. Berarti debit dengan kredit dicari saldo jadi 0. Kemudian untuk pendapatan usaha di sini hanya ada kredit. Maka di sini tanggal 31 langsung ditulis saldo, ya. Repnya tidak ada. Nah, ini kita jumlahkan. Maka pendapatan sewa di sini sebesar 16.200.000. Perhatikan ini kredit 16.200.000, ini pun 16.200.000. Lalu pendapatan usaha yang Mas harus terima, ini ada debit, ada kredit. Ya, berarti saldonya tidak ada. 31 saldo 0. Ini juga 31 saldonya 0. Ya. Jadi tidak ada saldo. Kenapa? Karena debit dengan kredit sama. Nah, kalau kita perhatikan dalam bentuk bersaldo, perhatikan ini pendapatan yang Mas harus terima. Nah, ini juga sama, tidak ada saldo, 0. Ya. Lalu kemudian ini beban listrik Maret 31. Karena dia ada di debit, di kredit nggak ada, maka tetap ditulis di debit sebesar saldonya. Lalu kemudian beban telepon juga sama, tanggal 31 saldo 150.000. Pripe Maret 31 saldo 500.000. Jadi akhir bulan itu akan dicari saldo-saldonya. Ini juga Maret 31 saldo 3 juta. Nah, di sini beban telepon beban gaji, ya, beban gaji 3 juta, di sini debit, di sini juga debit. Lalu pendapatan usaha diterima di muka 31 saldo 5 juta. Kalau kita lihat di sini pendapatan usaha diterima di muka ada kredit 5 juta. Di sini pun kreditnya 5 juta. Kemudian Maret 31 untuk beban ikan saldo sebesar 200.000. Nah, apa perbedaannya? Saya ulang, kalau bentuk bersaldo itu setiap tanggal langsung kita cari saldonya sampai akhir. Di sini misalnya nih tidak ada tanggal 31 walaupun tanggal 30 tapi sudah berakhir. Ini ada saldo 19.250.000. Nah, sedangkan kalau bentuk berskontro atau sebelah menyebelah, mencari saldo itu selalu akhir bulan. Ya, jadi nunggu dulu. Kalau misalnya ingin tahu misalnya atau ingin tahu kas berapa sih saldonya tanggal 20, itu harus dicari dulu. Nanti akhir bulan. Inilah cara memposting dari jurnal ke buku besar skontro atau sebelah menyebelah atau juga sering disebut bentuk T.
Kalau sudah memahami bentuk bersaldo, jauh lebih mudah mengerjakan bentuk T. Tetapi ingat, sudah banyak perusahaan tidak menggunakan bentuk T ini karena dianggapnya kurang praktis, karena untuk menunggu saldo itu selalu dilakukan di akhir bulan. Ini kalau ada debit, kredit, dua-duanya dijumlahkan, kemudian dicari saldo. Ini sudah jelas debitnya lebih besar daripada kredit, dicari saldo, maka saldonya ditulis di debit. Demikianlah bagaimana caranya kita memposting dari jurnal umum ke buku besar bentuk saldo. Ini sengaja ditampilkan, tidak dihapus, supaya bisa membedakan bentuk bersaldo dan bentuk skontrol. Semoga bermanfaat, dan saya yakin kalian pasti bisa, karena kalian semua orang hebat. Salam sukses. Like a bird on a tree. I'm just sitting